Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 23 Agustus 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Suatu teguran yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti kemarin dalam renungan, saya mengatakan ada kalanya Tuhan itu menyapa kita dengan lemah lembut, dan ada kalanya juga Tuhan itu menegur kita atau menghardik kita. Seperti halnya Tuhan Yesus juga menghardik atau menegur Petrus itu. Dari dalam bacaan Injil hari ini, berapa kali Tuhan Yesus mengatakan, "Celakalah kalian." Saya pikir, saya merenungkan kalimat Tuhan Yesus, ini suatu peringatan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk tidak melakukan itu. Maksudnya untuk tidak melakukan yang jelek, tidak melakukan suatu tindakan yang menodai agama mereka, kepercayaan mereka. Ada kalanya itu seperti halnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyatakan dirinya benar, berhadapan dengan agama yang dia anut, menyatakan dia sebagai penguasa orang beragama, penguasa agama tersebut, dan dengan begitu gampang menerjemahkan agama yang ia jalani itu dengan sebebas-bebasnya, sehingga membuat orang tidak mengikuti hukum Taurat, tetapi membuat orang semakin jengah atau enggan memandang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Beberapa hal yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dikecam itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, karena kalian menutup pintu kerajaan surga." Artinya apa? Menutup orang lain untuk bisa sampai kepada Tuhan. Sepertinya dia itu punya kuasa untuk menutup berkat dari Tuhan kepada orang lain. Berkat dari Tuhan itu gak bisa loh kita tutup. Anugerah rahmat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kepada seseorang itu kita tidak bisa mengaturnya, karena itu adalah haknya Allah. Maka dari itu, kalau ada orang yang mendapatkan kasih karunia, ya syukuri saja. Jangan membuat kita ini katakanlah iri, atau jangan-jangan membuat kita ini, membuat orang tersebut jauh dari Tuhan. Ini orang Farisi tidak membuat orang semakin dekat dengan Allah, tapi membuat orang itu sepertinya malas untuk dekat dengan Allah karena kelakuan orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat ini yang gak benar. Tidak bisa membawa manusia untuk sampai kepada Tuhan. Dikecam juga, "Celakalah kalian, hai kalian orang-orang munafik." Nah, itulah dia. Orang munafik itu seperti apa? Dia mengajarkan nilai-nilai agama, tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Bahkan kalau bahasanya Tuhan Yesus, menelan rumah janda-janda, mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang, dan akhirnya orang seperti itu akan menerima hukuman yang lebih berat. Artinya, orang munafik itu adalah orang yang perilaku hidupnya, tindakannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Selalu perbuatan jahat yang dia lakukan kepada orang lain, itu orang munafik. Ciri khas orang munafik adalah rajin ke gereja, tapi suka menipu orang. Rajin ke gereja, tapi melakukan kejahatan. Lalu Tuhan Yesus juga mengecam itu, "Celakalah kalian." Karena kelihatannya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini hatinya tidak terarah kepada Tuhan, tapi terarah kepada harta duniawi. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Kasihan. Jangan sampai kita ini seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terus dikecam oleh Tuhan Yesus. Tapi marilah kita jadikan diri kita sebagai orang yang bisa juga menghantar, membawa orang lain
membawa sesama untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mari dalam kehidupan ini kita berusaha semakin mengecilkan, mengurangi perbuatan-perbuatan jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Ingat, perbuatan jahat yang kita lakukan meskipun itu kepada manusia, tetapi itu adalah tindakan di mana Tuhan tidak berkenan kepada kita karena kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain. Mari kita juga lebih terarah kepada Allah. Mari kita bisa menomorduakan harta duniawi ini, dan harta ilahi itulah yang kita nomor satukan. Sekali lagi, jangan kita dalam hidup ini jangan sampai terus dikecam oleh Tuhan Yesus. Biarlah sabda kecaman itu tidak kena kepada kita, karena karena diri kita ini, hidup kita ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.